Halo sahabat Mira Aset, selamat datang kembali di Eureka Fact bersama aku Diras. Pada episode kali ini aku mau membahas tentang salah satu trader legendaris bernama Jesse Livermore yang berhasil mencetak 1 juta US dollar cuma dalam satu hari aja. Mau tahu gimana strateginya? Nonton sampai akhir ya. Awalnya, aku tahu Jesse Livermore ini dari YouTube interviewnya Oliver Kell. Oliver ini adalah pemenang dari US Trading Championship di tahun lalu, berhasil mencetak profit sebanyak 941% dalam periode 1 tahun aja. Wah, ini membanggakan banget ya, sebuah prestasi yang sangat eksis di dunia trading. Dan ternyata Oliver Kell ini menggunakan buku How to Trade in Stock oleh Jesse Livermore sebagai panduan dasar dia dalam skill tradingnya. Makanya aku jadi penasaran, aku baru aja selesai baca dan idenya masih tertanam di sini dan mau aku bagikan ke kalian. Awal karir dari Jesse Livermore sendiri lahir pada tahun 1877 dan ternyata di usia 14 tahun sudah keluar dari sekolah, diminta oleh ayahnya bertani tadinya. Tapi atas izin dari ibunya, dia keluar dari rumah bermodal hanya $5 saja, berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai board boy di broker PaineWebber kota Boston, Amerika. Jadi tugasnya itu mencatat harga saham secara manual di papan tulis, harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan. Jadi dari modal $5 dan kemudian dia menjadi semakin profesional lagi tradingnya hingga total kekayaannya mencapai 100 juta dolar dan pada nilai sekarang ini nih 1,5 miliar dolar atau setara 22 triliun rupiah. Wow ya, dengan modal $5 saja teman-teman. Livermore berpendapat bahwa menjadi investor itu lebih beresiko dibandingkan spekulator. Livermore sendiri mengkategorikan dirinya sebagai spekulator yang memegang saham jangka pendek atau jangka menengah. Perbedaannya seperti ini. Kalau investor mengacu pada fundamental, tidak membatasi floating loss, bila harga sahamnya turun, semakin average down di harga yang lebih murah lagi. Lalu strateginya cenderung bertahan nih. Jadi meskipun semakin turun masih tetap di hold. Sedangkan kalau spekulator sendiri mengacu pada histori pergerakan harga. Jadi, spekulator berpendapat bahwa fear dan greed dari orang di market itu selalu berulang secara psikologis sehingga terdapat pola yang dapat dianalisa. Lalu, spekulator juga membatasi floating loss ketika sudah kena harga cut loss-nya langsung keluar dan mencari potensi saham lain. Dua tantangan terbesar dalam dunia spekulasi menurut Livermore, yang pertama adalah kesabaran tidak menutup floating profit terlalu cepat itu sangat susah dikendalikan termasuk aku sendiri nih. Karena kalau misalnya loss itu semakin dalam cenderung kita tuh semakin bertahan, sedangkan kalau profit sedikit mau cepet-cepet direalisasikan, itu dia kendalanya. Lalu kedua, belajar dari catatan hasil trading secara konsisten itu wajib. Untuk aku sendiri, bila aku telah melakukan satu kesalahan yang telah aku catat dan sudah kena cut loss, aku akan berusaha tidak mengulang kesalahan yang sama. Berikutnya, Livermore tidak ikuti rekomendasi saham dari orang lain karena biasanya nih katanya yang memberikan rekomendasi saham itu mempunyai maksud sendiri di baliknya. Contohnya mau jual di harga yang lebih tinggi. Jadi lebih baik konsisten dengan strategi diri sendiri. Lalu, ini adalah 4 ciri saham bergerak ke arah yang benar. Pertama, saham itu bergerak dengan garis konsisten. Tapi ingat, pada zaman dulu, candlestick itu belum ada. Jadi, karena dicatat manual harganya, kemudian terbentuklah garis dari harga terendah setiap harinya. Di situ, garis ini dikenal oleh kita sekarang yang disebut dengan garis support. Kedua, diikuti oleh normal reaction. Jadi ketika sudah naik mengikuti garis, ini adalah koreksi sehatnya nih. Kelihatan kan? Lalu, ketiga, tercipta teritori baru yang lebih tinggi. Ini teritori pertama, teritori kedua, teritori ketiga, dan selanjutnya. Kemudian nomor 4,
saham itu cenderung seiring waktu kenaikannya semakin cepat. Kalau di awal-awal cenderung contoh persentasenya bergerak di plus 4 hingga plus 5%. Kemudian semakin tinggi lagi bergerak di plus 8 hingga plus 9% dan seterusnya semakin lama volatilitas semakin tinggi kalau menggunakan bahasa sekarang. Setelah kita mengetahui 4 ciri saham bergerak dengan tren yang benar, ini adalah cara jual dan beli dari Jesse Livermore. Pembelian dilakukan di pivot point. Contohnya seperti ini. Pada awal, Livermore akan memantau dulu harganya bergerak pada area mana yang sekarang ini bisa disebut sebagai periode akumulasi. Kemudian ketika breakout, di situ disebut pivot point. Ini adalah titik beli oleh Livermore. Selain itu, Livermore juga tidak melakukan pembelian cuma sekali aja. Contoh, kamu mau beli saham A sejumlah 10 juta dibagi menjadi 5. Jadi setiap pembelian hanya 2 juta, 2 juta, dan seterusnya. Pembelian dilakukan 5 kali, jadi ini contohnya seperti naik anak tangga ya, seperti ini. Setiap step dilakukan pembelian baru. Dan Livermore juga berpendapat bahwa menurut Livermore biasanya aman membeli di harga all time high. Sebagai konfirmasi lainnya, biasanya saham itu bergerak satu sektor bersamaan. Jadi itu merupakan konfirmasi yang lebih kuat daripada saham hanya bergerak satu saham saja pada satu sektor. Selain itu, jangan lupa selalu stop loss-nya ditetapkan dari awal maksimal minus 10%. Itu tadi cara belinya, sedangkan kalau cara jual dari Jesse Livermore, harus perhatikan penurunan abnormal sebagai indikasi menutup posisi trading. Jadi, pada satu area yang dibatasi support dan juga resistnya, diperhatikan biasanya penurunannya itu berapa persen. Contoh, range-nya di minus 1 hingga minus 6 hingga 7%. Kalau mendadak di satu hari tahu-tahu drop hingga minus 15%, itu adalah indikasi untuk titik jualnya. Bagaimana kalau ternyata itu cuma gocek aja di ras? Jadi cenderung nanti masuk entry lagi nggak apa-apa ketika sudah rebound dan masuk pada pivot point yang berikutnya. Jadi Jesse Livermore ini juga selalu mencairkan setengah profit tradingnya dijadikan cash dan dimasukkan ke dalam safety deposit box di bank. Tujuannya apa? Jadi supaya ketika melihat cash kita sadar bahwa profit ini nyata dan kita harus berhati-hati dalam manajemen resiko. Ini adalah salah satu contoh kemenangan terbesar di awal-awal karir tradingnya. Pada usia 24 tahun, Livermore membeli Northern Pacific Railway mengubah 10.000 US dollar menjadi 500.000 US dollar atau setara 7,4 miliar rupiah. Selain itu, pada usia 30 tahun juga nih, Livermore mengambil posisi sell saat market panic selling dan berhasil profit 1 juta US dollar cuma dalam satu hari aja. Ini langsung kaya mendadak, mungkin sebelumnya udah kaya jadi semakin kaya lagi. Buat teman-teman yang mau mengikuti cara dia untuk mencairkan setengah profitnya, aku himbau buat nggak pamer di sosial media dan diupload ya, karena jadi bahaya. Seperti contohnya selebgram dirampok gara-gara sering pamer kekayaan, disekap bareng bayinya. Kita tidak mau terjadi seperti itu di antara kita kan? Ini adalah kesalahan seharga jutaan dolar Jesse Livermore yang dapat kita pelajari. Jadi, Livermore membeli saham komoditas kapas 5 kali pembelian, tapi pada 5 kali pembelian itu belum ada pivot point-nya atau tidak ada titik breakout, sehingga mengalami kerugian totalnya 200.000 US dollar. Lalu, sesudah jual rugi nih, udah nggak ngambil posisi lagi, 2 hari kemudian harganya baru naik dan dia nggak memegang posisi apapun. Sehingga Livermore kehilangan potensi profit 1 juta US dollar atau setara 14,9 triliun nggak jadi profit. Dari sini kita bisa belajar nih teman-teman. Kurang sabar menunggu breakout harga itu sangat penting, harus diperhatikan. Kedua, tidak mengakui kesalahan. Udah pertama entry nggak berhasil, tapi masih masuk lagi, kemudian dan seterusnya hingga 5 kali. Jadi di sini kita harus tahu, harus membeli pada titik pivot point yang tepat ya. Nah, ternyata
Depresi merenggut segalanya dari Jesse Livermore. Livermore mengambil leverage besar tanpa membatasi resiko, sehingga Livermore kehilangan seluruh kekayaannya pada trading yang rugi itu 100 juta US dollar dan akhirnya bunuh diri dengan senapan pada usia 63 tahun. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi kesimpulannya pada Eureka Fact kali ini, kita harus mencari petunjuk awal dan akhir dari pergerakan uptrend. Sehingga kita harus peka nih terhadap perubahan harga yang abnormal. Kalau mendadak sahamnya turun 10% biasanya tidak pernah seperti itu adalah titik untuk keluar. Tapi selama belum terjadi perubahan yang abnormal, harus terus di hold aja nggak apa-apa. Kedua, membeli pada waktu yang tepat untuk menangkap pergerakan yang besar. Nomor 3, trading harus dalam kondisi mental health yang sehat. Kalau sedang patah hati, sedih atau marah, jauhi dulu tradingnya. Gimana nih sahabat Mirai Aset? Apakah kalian setuju bahwa prinsip yang diterapkan dulu oleh Jesse Livermore menjadi prinsip technical analis yang sekarang? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Bisa komen di bawah ya. Kalau kalian rasa episode Eureka Fact kali ini bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!